Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah. Usun mu'allif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa lan lamun ngersaken sapa sing ngersaken Allah Gusti Allah la zahaba mongko yakti ngilangi sapa Allah ngilangi bisa ngihim kelawan pira-pira pengrungune sayyibin bimana asmangihim kelawan maknane pira-pira pengrungune sayyibin wabsarihim lan pira-pira peningale sayyibin al-zahirati kang pertelo oleh ngilangi kue mau kama zahaba kue oleh ngilangi sapa Allah ngilangi bil batinati kelawan batin. Innallaha tamarstune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben suwiji-wiji sa'ahu kang ngersaken sapa Allah ing obarein innallaha iku qadirun kuwasa wa min hulan iku saking kulli idhabu mau tawi ngilangi barang silema dzukira kang den tutur apa ma. Ayat ini menjelaskan apabila Allah menghendaki menghilangkan pendengaran, menghilangkan penglihatan soyibin itu di atas itu dijelaskan orang yang oleh Allah tidak diberi hidayah, yang orang yang seperti dalam kegelapan, orang yang seperti dalam kehujanan, kegelapan, dia tidak bisa melihat dalam kegelapan, yaitu orang yang munafik juga bisa. Pokoknya orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, ketika mendengar barang yang hak, dia tidak menghiraukan. Ketika mendengar barang yang baik, dia tidak menghiraukan. Kemudian, ketika dia melihat sesuatu yang baik, juga tidak menghiraukan. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, itu matanya, mata hatinya itu di atas dijelaskan, itu gelap, tertutup, kemudian pendengarannya juga gelap, tidak bisa mendengar. Nah, sebagai contoh, saya ada seorang teman, tadinya dia sholat, kemudian dia bertemu dengan seseorang yang istilahnya itu mendalami kebatinan, mendalami ilmu kebatinan. Kemudian temannya itu mengatakan, sholat itu yang penting hatinya. Yang penting hatinya dengan Allah menyambung. Yang penting hatinya dengan Allah menyatu. Sholat bolak-balik, kalau hatinya tidak nyambung dengan Allah itu percuma. Nah, ada orang mengatakan seperti itu. Akhirnya dia karena merasa sholatnya tidak benar, akhirnya dengan orang-orang tadi jadi tidak melakukan sholat 5 waktu. Kemudian dijelaskan bahwa untuk sempurna dalam ibadah, dalam sholat sampai hatinya bisa terpaut dengan Allah, itu butuh proses, itu butuh latihan. Makanya namanya juga belajar, namanya juga latihan, pasti tidak langsung bisa. Tapi dia berpendapat
yang mendengarkan pendapat ini tidak menerima. Karena apa? Karena merasa ya tadi udah tertutup. Jadi ketika mau dekat dengan Allah, ketika mau hatinya terpaut dengan Allah, ketika sholat pengen khusyuk itu butuh proses, butuh belajar. Eh, tapi dia dikatakan seperti itu tetap tidak mau. Pokoknya sholat itu yang penting hatinya menyatu. Akhirnya dia meninggalkan syariat sholat. Nah ini naudzubillah. Nah kadang-kadang seperti ini ketika dia dikasih petunjuk yang baik, dikasih ini yang baik, tetap tidak menerima karena udah tertutup hidayah dari Allah. Nah, Allah kalau menghendaki ini di sini menghilangkan pendengaran dan penglihatan yang dohir, kamadzabal seperti penglihatan pendengaran yang di batin ini, Allah itu sangat mudah kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah, kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang tidak menerima yang hak. Tapi ya, ini diteruskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu sangat mudah karena Allah itu maha kuasa. Tapi Allah selama ini tidak menghilangkan pendengaran, penglihatan orang-orang yang seperti tadi. Nah, makanya kita beruntung umatnya Nabi Muhammad, siksanya itu tidak ditambahkan langsung, tapi besok di akhirat. Nah ini Allah juga tidak menambahkan siksanya langsung. Kalau Allah mau menghendaki sangat mudah sekali. Nah, makanya kalau kita terapkan dalam kehidupan yang lain, kalau kita sebagai seorang pelajar, kalau Allah menghendaki kesuksesan bagi kita, itu sangatlah mudah. Kita yang penting jalani prosesnya, jalani kewajibannya sebagai seorang pelajar. Nanti kalau udah mau dikehendaki sukses oleh Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu sangat mudah untuk memberikan kesuksesan pada kita. Ini kalau seorang pelajar. Yang penting kita adalah kewajibannya dilakukan, proses pembelajarannya dilakukan, kesuksesan Allah yang menentukan. Jangan khawatir. Ini kalau seorang pelajar, seorang pemuda. Kalau seseorang yang sudah berkeluarga, kita tetapi kewajiban kita sebagai seorang yang sudah berkeluarga. Karena kita didik, kita beri pendidikan, nanti kesuksesan Allah yang menentukan. Nah, pokoknya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Seorang pedagang, yang penting kita jalankan sesuai syariat sebagai seorang pedagang. Kita berusaha sebagai seorang petani. Kita juga jalankan sebagai seorang petani yang baik. Nanti kesuksesan panen yang banyak itu Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan juga yang lain. Mungkin sebagai calon kepala daerah, calon DPR. Yang penting kita usaha maksimal. Kita udah berusaha. Nanti kesuksesan adalah Allah yang menentukan. Innallaha ala kulli syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu eling-eling menungso. Ai ahlu makata tegesali Mekah. Ubudu nyembau sira kabeh. Wahidu tegese nyuwicekno sira kabeh robbakum ing pangeranira kabeh. Rupane alladzi zat khalaqakum wang dadakan sapa lazing sira kabeh. Ansakum tegese nyukulaken sapa lazing sira kabeh. Walam takun ulan orono sira kabeh iku saean sewiji-wiji. Wa khalaqa lan dadaken sapa alladzina ing wong akeh. Silal ladzina min qablikum saking sadurungenira kabeh. Lalakum menawa sira kabeh iku tatakuna takwa sira kabeh wedi sira kabeh. Bing ibadati iklan ibadah Allah ngikoba ing siksane Allah wala alau tilala fil asling dalam asale kuli taroji krono taroji arab wa fi kalam milanin dalam kalame Allah ta'ala
iku litahqiqi krana nyatakaken. Ayat ini menjelaskan, hai manusia, sembahlah Tuhanmu, yaitu Tuhan yang telah menjadikan kamu semua dan menjadikan orang-orang sebelum kalian semua la'alakum tatakun. Kenapa kita ibadah kepada Tuhan kita? La'alakum tatakun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu. Jadi kita diperintahkan, kalau di sini ahli nas berarti ahli Mekah, berarti ya kita juga tafsiran luasnya, kita berkewajiban untuk menyembah Allah, yaitu Tuhan kita, yaitu yang menciptakan orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyembah Allah? Salah satunya adalah dengan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Sholat 5 waktu, kemudian ditambah syukur sunnah-sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan sholat dengan baik, ya kita belajar untuk baik. Syarat rukunnya dan lain-lain, bagaimana cara kita khusyuk, itu proses. Kalau khusyuk 4 rakaatnya atau 3 rakaatnya, 2 rakaatnya alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting kita udah berusaha sebaik-baiknya dalam melakukan ibadah tadi, yaitu sholat. Dan jangan lupa, termasuk kita menyembah Allah bagaimana? Yaitu dengan kita memohon, kita meminta kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan. Jadi melakukan, misalkan seorang pelajar, seorang anak muda, kita berdoa semoga diberi kesuksesan. Kalau yang orang tua berdoa semoga anak-anaknya soleh, sukses. Kalau berdagang, dagangannya laris. Kalau DPR jadi kembali. Kalau lurah bisa manfaat dengan masyarakat. Presiden bermanfaat dengan orang banyak. Ini doa-doa. Jadi nanti kalau kita yang sukses, anaknya sukses, soleh, yang menjadi pejabat sukses, itu tidak mengandalkan diri sendiri. Inilah saya. Tapi kita mengandalkan siapa? Allah Subhanahu. Kita merasa tidak bisa apa-apa, tapi kita merasa ditolong oleh Allah. Inilah contoh bagaimana cara ibadah dengan Allah, yaitu yang keduanya dengan berdoa. Dan jangan lupa, jangan di ayat di bawah, jangan sampai menyamakan Allah dengan yang lain. Rupane allazi zat silil ladzi ja'ala kang dadiaken ladzi khalaqo tegese dadiaken ladzi lakum krana sira kabeh, dadiaken al ardo ing bumi, tingkah oleh dadiaken firosan khale dadi lemek. Lafal firosan halun yaiku khal bisa ton tegese lemek. Yuftarosu kang den lemekaken apa bisat. La ghayata rono katok iku maujud fi sholabating dalam atos awil layunati utawa empuke. Fala yumkinu mongko ora apa al istiqraru tetep alaiha ing atase aret. Wassamaa dadakan ladzi wassamaa ing langit didadakan binaan ing payon. Sakofan tegese payon. Wanzalala nurunaken ladzi nurunaken minas samai saking langit. Nurunaken ma'an ing banyu. Fakhroja mongko nyukulaken ladzi biklan ma. Nyulaken min anwaris samaroti saking boro-boro wernane boro-boro buah. Nyukulaken ngetokaken rizkon ing rizki lakum kadhe sira kabeh. Tak gulunahu kang mangan sira kabeh ing rizkon. Wa tu'lifuna lan makan sira kabeh ing rizkon.
bi kelawan rizqon dawa bakum ing pira-pira dabenira kabeh. Fala tajngalu mongko aja ndadakan sira kabeh lillahi maring Allah, aja ndadakan andadan ing pira-pira sekuton. Suraka tegese pira-pira sekuton fil ibadat ing dalam ibadah. Wa antum utawi sira kabeh iku tak lamu nang ngerti sira kabeh. Ana utamastune Allah iku al khaliqu zat kang nadakan. Wala yukhalliquna lan ora ndadeaken 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 wala yakunu lan ora ana iku lan pangeran sapa ilaman ing zat yahluku kang dadeaken sapa man kang dadeaken sapa man. Ya, ayat ini menjelaskan Allah atau zat yaitu Allah menjadikan untuk kita semua bumi menjadi hamparan. Kemudian langit menjadi atap dan Allah menurunkan dari langit yaitu air atau hujan. Kemudian dengan diturunkannya hujan, Allah itu menumbuhkan buah-buahan untuk kita sebagai rezeki. Maka dari itu kita tidak boleh menjadikan Allah itu ada yang menyamai. Jadi ada yang menyamai, nyekutoni. Wa antum ta'lamun dan kita semua mengetahui. Jadi Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kita, langit sebagai atap, kemudian Allah menurunkan hujan ke bumi. Nah, dengan hujan itu buah-buahan jadi tumbuh, padi jadi panen, kemudian air minum jadi terpenuhi, bisa untuk yang lain-lain, bisa untuk mandi, mencukupi kebutuhan, dan lain-lain. Dan akhirnya semuanya menjadi rezeki bagi kita. Dari makanan, dari minuman, dari buah-buahan. Kemudian kita jadi bekerja karena untuk kita makan semuanya diolah. Jadi misalkan dari padi, kemudian dipetik, kemudian masuk selip, kemudian masuk toko, nah baru dimasak, dibeli, dimasak, semuanya proses. Tapi semuanya itu sebagai rezeki bagi kita. Jadi Allah itu menjadikan semuanya rezeki untuk kita. Jadi jangan khawatir kita sebagai manusia tidak bisa makan. Kita sebagai manusia tidak bisa mencukupi. Yakinlah wa ma min dabbati fil ardi ilallah 'alallahi rizquha. Semua pasti dicukupi oleh Allah. Semua dijadikan di bumi ini adalah untuk kita semua. Maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh iku firaibin ing dalem mamang saking tegese mamang mimma saking barang nasalna kang nurunaken kita ala abdina ing atase kawula kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad nurunaken Al-Qur'an nyatane saking Qur'an anahu temestune Qur'an iku min indillahi saking ngarsane Allah. Fa'tu mongko nekanono sira kabeh bisuratin kelan surat mimislihi rupane saking padane Quran. Ayat munzali tegese kang den turunaken
Wa minutai meniku lil bayani konon jelasakan ayat tegese utahe surat iku mislu padane manzil fil balaghating dalam balaghoe wa husni milan bagusin azam wal ikhbarilan ikhbar nganil ghaibi saking perkara samar wa suratu ta surat iku kitngatun sapotong la iku kate kitnga awalun utai awal wa akhirun lan akhir Akolu hautalawi ki dikekit ngaiku salah su ayatin telu piro ayat. Wad'u lan nyembah sira kabeh swatakum ing pira-pira berhala nira kabeh. Alihatakum tegese pira-pira berhala nira kabeh. Alati ta'buduna kang nyembah sira kabeh ing alihah min dunillahi saking liyane Allah. Ai ghairi tegese liyane Allah. Litu'inakum supaya supaya nulungi sapa ali ing sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ku sadikina temen sira kabeh fi anna Muhammadan ing dalam sedaya Kanjeng Nabi Muhammad iku kala ngucap dawuh Kanjeng Nabi Muhammad ing Quran mening di nafsi saking sanding awak dhewe Muhammad fa'alu mongko gawe sira kabeh zalika mengkono ityan iku faktu bisuratin fainakum mongko temen sedune sira kabeh ku arabiyuna biro-biro wong Arab fusoha biro-biro kang fase mislu kang padane Muhammad walama aja zulan semangsane apes sapa kufar anzalika saking mengkono ityan faktu bisuratin kala mongko dawuh Allah taala. Nah, ayat niki menjelaskan apabila kita ragu, maksudnya apabila kamu ragu, kamunya orang-orang yang kafir, dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, maka oleh Allah diperintahkan faktu datangkanlah surat yang seperti dalam Al-Quran. Yang minimal salah su ayatin 3 surat. Kemudian sembahlah Tuhanmu. Nah, ini orang-orang kafir ditantang oleh Allah dalam surat ini. In kuntum shodikin, apabila Tuhanmu kamu itu benar. Jadi oleh Allah orang-orang yang kafir tadi yang di atas dijelaskan yang ditutup hidayahnya oleh Allah, orang yang munafik itu oleh Allah diperintahkan kalau bahasa Jawanya wis jal gawe surat yang sehingga iki silahkan bawa surat yang sama seperti dalam Al-Quran yang runtutannya bagus, bahannya bagus, balaghahnya juga bagus, yang minimal dalam satu surat itu ada 3. Coba. Nah, itu ditantang oleh Allah seperti itu orang-orang yang sudah ditutup hidayahnya, orang yang kafir tadi. Kemudian Allah berfirman, fa'ilam taf'alu mongko lamun ora gawe sira kabeh ma ing barang dzukira kang den tutur apa ma li ajikum krana pesnira kabeh walan taf'alu lan ora bakal gawe sira kabeh zalika ing mengkono mazukiru abatan ing dalam salawase dizuri ijasikum krana pertelane oleh ngapesaken Quran iktiradun utawi failan taf'alu iku hamalahu muqtaridah. Nah, Gusti Allah kan berkata atau berfirman kepada orang yang tertutup hidayah tadi, silahkan bawa surat yang seperti ini. Kalau memang bisa yang menyamai Al-Quran, silahkan sembah Tuhanmu. Tapi kata Allah, fa'ilam taf'alu, tapi kamu pasti tidak bisa walan taf'alu, tidak bisa berbuat.
Makanya, hei orang-orang kafir, hei orang-orang munafik, hei orang-orang yang sudah tertutup hidayahnya, karena kamu tidak bisa membuktikan, bisa membawa seperti Al-Quran, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, marilah kita berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, tapi jangan lupa kita tetap bersandaran, kita tetap menyembah Allah dengan melalui ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain-lain. Berdoa juga jangan lupa, kemudian berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya Allah lah yang menentukan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.